Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak-mbak kelas percepatan. Pada pertemuan kali ini, Bu Dini akan menjelaskan tentang sistem koordinasi pada manusia, ke subbab mekanisme pengantaran listrik, sistem indera, dan hormon. Nah, yang pertama, mekanisme pengantaran listrik di sini prinsipnya ada dua, ada yang melalui neuron dan ada juga yang melalui sinapsis atau celah. Yang pertama, pengantaran listrik melalui neuron terjadi karena perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam. Nah, ketika fase istirahat, bagian luar itu akan bermuatan positif, sedangkan bagian dalam itu akan bermuatan negatif, atau biasa disebut dengan polarisasi. Kemudian, ketika ada rangsangan masuk, itu bagian luar itu akan bermuatan negatif, sedangkan bagian dalam itu akan bermuatan positif, atau biasa disebut dengan depolarisasi. Selanjutnya yang kedua, pengantaran listrik melalui sinapsis. Jadi, ketika impuls sampai ke membran prasinapsis, menyebabkan vesikel-vesikel itu akan menuju ke membran prasinapsis karena adanya pengaruh Ca2+ yang masuk ke bonggol sinapsis. Bonggol sinapsis itu adalah yang ini. Selanjutnya, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Neurotransmitter di sini adalah zat yang berfungsi untuk mengantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Adapun macam-macam dari neurotransmitter itu ada 3. Ada asetylkolin. Asetylkolin di sini dapat ditemukan pada sinapsis di seluruh tubuh. Kemudian kalau noradrenalin itu dapat ditemukan pada saraf simpatetik dan serotonin itu dapat ditemukan pada saraf pusat ataupun otak. Selanjutnya, neurotransmitter di sini akan menerima impuls dan akan berdifusi melewati celah sinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter di sini akan berikatan dengan protein khusus yang letaknya di membran prasinapsis. Selanjutnya, ikatan antara neurotransmitter dengan reseptor ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke saraf berikutnya. Jadi, dari saraf yang ini, kemudian melalui membran celah, kemudian berikatan dengan protein, menyebabkan neurotransmitter itu dapat diteruskan ke saraf lainnya, seperti itu. Selanjutnya, sistem endokrin atau biasa disebut dengan sistem hormon pada manusia. Hormon di sini merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang berfungsi untuk mengatur homeostatis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Di sini kelenjar endokrin ini biasa disebut dengan juga kelenjar buntu. Kenapa disebut kelenjar buntu? Karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tetapi langsung menuju ke pembuluh darah. Nah, salah satu kelenjar endokrin yaitu adalah hipofisis. Hipofisis di sini biasa disebut dengan atau dijuluki dengan master of gland. Karena kenapa? Karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Adapun macam-macam kelenjar endokrin sebagai berikut. Nah, yang pertama, ini adalah letak-letak dari kelenjar endokrin. Ada hipotalamus, kemudian paratoid gland, kemudian pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, thymus, adrenal gland, gonad, kemudian ini ada adipose tissue, kemudian digestive tract, kidney, pancreatic island. Nah, di sini merupakan letak-letaknya dari kelenjar endokrin. Kalau sekarang ini adalah macam-macam endokrin, letaknya, nama hormonnya dan fungsinya. Contohnya ada hipofisis atau pituitary. Nah, yang pertama yang dasar otak besar. Di sini hormonnya ada ACTH, FSH, LH, ICSH, prolaktin, STH, MSH, oksitonin, dan ADH. Yang terkenal itu adalah FSH, LH, kemudian sama ADH. Kalau FSH itu atau follicle stimulating hormone, dia berfungsi untuk menstimulasi produksi estrogen pada wanita dan merangsang terjadinya spermatogenesis pada pria. Sedangkan kalau LH atau luteinizing hormone itu mempengaruhi terjadinya ovulasi dan pembentukan korpus luteum pada wanita dan mengatur perkembangan testis dan spermatogenesis pada pria. Sedangkan kalau prolaktin itu menstimulasi sekresi air susu.
Selanjutnya kalau ADH atau antidiuretik hormon, dia berfungsi untuk mencegah pembentukan urin dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada tiroid atau gondok, itu letaknya ada di daerah leher dekat jakun. Hormonnya ada tiroksin, tridoktironin, dan kalsitonin. Nah, selanjutnya ada paratoid atau anak gondok. Itu letaknya ada di daerah dorsal kelenjar gondok. Hormon yang dihasilkan yaitu berupa paraton hormon. Selanjutnya ada adrenal atau anak ginjal. Letaknya ada di supraniranis. Hormonnya yang dihasilkan yaitu glukokortikoid, androgen, dan adrenalin. Selanjutnya ada pankreas. Di sini letaknya ada di pulau Langerhans. Hormon yang dihasilkan yaitu insulin dan glukogen. Selanjutnya ada gonad atau kelamin. Letaknya itu di daerah kalau di wanita itu di daerah perut, kalau di pria itu di dalam buah zakar. Hormon yang dihasilkan itu ada estrogen, progesteron, sama testosteron. Kalau estrogen itu membentuk sifat kelamin sekunder pada wanita, kalau progesteron itu penebalan dan perbaikan dinding uterus, kalau testosteron itu menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria. Selanjutnya, sistem indera. Nah, di sini pengertian dari sistem indera itu sendiri. Sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima, rangsang, atau reseptor. Selanjutnya, kalau alat indera itu adalah reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, sistem indera itu ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Nanti kita akan bahas satu persatu. Sedangkan yang kulit sudah kita bahas di sistem ekskresi, jadi nanti Bu Dini next aja mata, telinga, hidung, dan lidah. Nah, sistem indera. Di sini ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Reseptornya, kalau mata itu berupa retina, kalau telinga itu adalah organ kokti, sel rambut, dan otolit. Selanjutnya kalau hidung itu adalah saraf olfaktori, kalau lidah itu adalah papila. Nah, kepekaannya itu berupa kalau mata itu fotoreseptor berupa cahaya, kalau telinga itu fonoreseptor atau suara dan keseimbangan, kalau hidung itu berupa kemoreseptor gas atau bau, sedangkan kalau lidah itu kemoreseptor cair berupa rasa. Nah, next yang pertama mata. Mata. Di sini mata berfungsi sebagai indera penglihatan atau fotoreseptor. Reseptor mata itu berupa fovea centralis. Adapun lapisan yang menyusun dari bola mata itu ada 3, ada sklera atau tunika fibrosa. Di sini lapisan terluar yang berwarna putih dan tidak bening. Selanjutnya ada koroid. Di sini koroid ini atau biasa disebut dengan tunika vaskulosa, yaitu lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah dan pigmen. Selanjutnya ada retina atau tunika nervosa. Di sini lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel-sel fotoreseptor, antara lain ada sel kerucut dan sel batang. Nah, adapun struktur dari mata, yang pertama itu ada kornea. Di sini kornea itu adalah bagian sklera yang bening dan dilindungi oleh lapisan konjungtiva yang melindungi kornea dari gesekan. Fungsi dari kornea itu adalah memfokuskan bayangan yang masuk ke mata. Selanjutnya ada aqueous humor. Itu adalah cairan yang dihasilkan badan siliaris yang mengisi bagian depan lensa. Fungsinya yaitu untuk memberi nutrisi bagi kornea dan lensa dan membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya yang ketiga itu ada kanal sklem. Di sini mengatur volume aqueous humor dengan mengalirkan ke pembuluh darah. Selanjutnya ada pupil. Pupil di sini adalah jalan masuknya cahaya menuju ke mata. Iris atau biasa disebut dengan selaput pelangi. Bagian koroid yang mengatur diameter pupil yang mempengaruhi jumlah cahaya masuk. Selanjutnya ada lensa mata. Di sini lensa mata ini adalah lensa bikonkav bening dari serat protein. Daya akomodasi di sini adalah kemampuan
lensa mata untuk mengubah kecembungan sehingga bayangan jatuh tepat pada retina. Jadi di lensa mata ini terdapat daya akomodasi. Nah, selanjutnya ada badan silaris. Badan silaris di sini adalah kumpulan ligamen suspensor yang berfungsi mengubah cembung cekung lensa mata dengan kontraksi dan relaksasi. Selanjutnya ada vitreous humor. Di sini merupakan cairan yang mengisi bagian belakang. Kalau tadi aqueous humor itu di bagian depan. Kalau vitreous humor itu letaknya di bagian belakang. Fungsinya untuk menjaga bentuk dan tekanan bola mata. Selanjutnya ada bintik kuning atau makula lutea. Nah, di sini adalah bagian retina yang berpigmen kuning dan terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus dan sangat peka dan tajam dalam menerima rangsangan berupa cahaya. Selanjutnya bintik buta, dan yang terakhir ada saraf optik 2, yaitu saraf yang mengatur indera penglihatan. Selanjutnya jalan rangsangan menuju otak. Jadi yang pertama ketika ada cahaya masuk ke mata melalui kornea, kemudian aqueous humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, lalu retina. Selanjutnya cahaya diterima oleh sel-sel fotoreseptor di retina. Kemudian pada bagian retina terbentuk bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Selanjutnya yang terakhir, reseptor mengirim impuls ke saraf optik 2 yaitu melalui lobus occipitalis otak untuk diinterpretasikan menjadi bayangan tidak terbalik. Selanjutnya ada telinga. Di sini fungsi dari telinga yaitu sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan pendeteksi keseimbangan atau equilibrium. Nah, reseptor telinga ini untuk pendengaran yaitu organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolit. Nah, adapun struktur bagian dari telinga yang pertama ada daun telinga, kemudian ada saluran telinga yang berfungsi untuk meneruskan suara ke telinga tengah. Nah, selanjutnya ada membran timpani atau gendang telinga. Di sini berfungsi untuk meneruskan getaran suara ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran, terdiri atas tulang martil, kemudian landasan, dan sanggurdi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meneruskan getaran suara ke tingkap oval. Selanjutnya ada saluran Eustachius. Di sini adalah saluran yang berhubungan dengan tenggorokan dan berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan dari dalam dan luar. Selanjutnya ada kanal semisirkuler atau saluran setengah lingkaran. Di sini terdiri atas 3 saluran yang mengandung cairan endolimfa dan sel-sel reseptor yang berfungsi untuk keseimbangan. Selanjutnya ada vestibula. Vestibula di sini vestibula di sini terdiri dari saculus dan utriculus. Nah, yang mengandung cairan endolimfa. Kemudian ada koklea. Yang terakhir ada koklea. Di sini koklea di sini adalah saluran yang menggulung berisi cairan limfa yang terdiri atas 3 saluran. Yang pertama ada skala vestibular, kemudian ada skala koklea dan skala timpani. Selanjutnya, adapun proses atau tahapan jalannya rangsangan berupa suara menuju ke otak. Yang pertama, ketika ada getaran suara dari luar masuk melalui daun telinga, kemudian saluran telinga, membran timpani, dan saluran pendengaran berupa martil, landasan, dan sanggurdi. Selanjutnya, getaran itu diterima oleh tingkap oval dan masuk ke skala vestibular dan kemudian melingkari koklea sampai menuju ke skala timpani dan keluar menuju ke tingkap bulat. Selanjutnya ada gerakan di atas. Di sini yang menyebabkan membran basilar bergetar dan menyebabkan sel rambut pada organ kortil bersentuhan dengan membran
tektorial. Selanjutnya yang terakhir ada sel-sel reseptor, kemudian mengirimkan impuls ke saraf auditori 8, lalu ke lobus temporalis otak untuk diinterpretasikan sebagai suara. Kemudian ada hidung. Di sini hidung berfungsi sebagai indera pembau atau penghiduan atau kemoreseptor gas. Nah, reseptor hidung di sini ada saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau. Selanjutnya, tiap-tiap sel olfaktori ini bertanggung jawab atas molekul bau yang berbeda. Selanjutnya, indera pembau bekerjasama dengan indera pengecap sebagai kemoreseptor untuk mengenali rasa sekaligus bau. Adapun proses atau tahapan jalannya rangsangan berupa bau menuju ke otak. Yang pertama, ketika bau masuk ke hidung bersama udara melalui inspirasi, kemudian bau itu akan diterima oleh sel-sel kemoreseptor di rongga hidung. Selanjutnya, reseptor itu akan mengirim impuls ke saraf olfaktori 1 untuk diinterpretasikan menjadi bau. Selanjutnya ada lidah. Di sini lidah memiliki fungsi sebagai indera pengecap atau kemoreseptor cair. Adapun reseptor lidah itu adalah papila. Papila itu adalah tonjolan yang terletak di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas-tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Nah, di sini Bu Dini sudah menyajikan gambar dari bagian-bagian lidah. Nah, penyebab munculnya rasa-rasa utama pada lidah. Rasa manis itu disebabkan oleh zat kimia organik berupa glukosa dan asam amino. Kemudian kalau rasa asin itu disebabkan oleh ionisasi garam-garaman seperti natrium klorida. Selanjutnya, rasa asam itu disebabkan oleh ion H+ suatu zat seperti asam sitrat pada jeruk. Selanjutnya, ada rasa pahit itu disebabkan oleh perubahan struktur zat kimia organik yang memiliki rasa manis. Rasa pahit juga disebabkan oleh suatu zat yang bersifat racun atau toksik. Selanjutnya, rasa pedas. Sebenarnya rasa pedas itu disebabkan oleh zat yang mengiritasi permukaan lidah dan menyebabkan sensasi terbakar atau panas. Nah, di sini ada macam-macam papila atau tonjolan tadi. Yang pertama ada papila fungiformis, itu berbentuk seperti jamur, banyak terdapat di bagian depan dan samping lidah. Kemudian kalau papila filiformis itu berbentuk benang halus panjang, dapat ditemukan pada bagian depan lidah, tidak mengandung tunas pengecap tetapi merasakan tekstur makanan. Selanjutnya ada papila circumvallata, berbentuk cincin atau lingkaran, banyak ditemukan pada bagian belakang lidah. Selanjutnya kurang peka terhadap rasa. Selanjutnya yang terakhir itu adalah papila foliata, berbentuk lipatan pendek atau palu, banyak ditemukan pada bagian lidah samping, peka terhadap rasa. Nah, di sini ada tahapan atau proses jalannya rangsangan berupa rasa menuju ke otak. Yang pertama, ketika molekul makanan dan minuman larut dalam air liur, itu akan menyebabkan rasa masuk ke tunas pengecap dan diterima oleh sel-sel reseptor sesuai rasa yang dikenalinya. Selanjutnya, reseptor itu akan mengirim impuls ke saraf fasial 5 dan atau saraf glosofaringeal 9 ke lobus parietal otak untuk diinterpretasikan menjadi rasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya Mbak-mbak kelas percepatan. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan ke Bu Dini. Bu Dini mohon maaf apabila Bu Dini salah ucap ataupun salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.